Ribut nasab niku ke tahun 700 Hijriah. Niku teng Yaman pun ribut ngoten niku. Dadi niku boten ribute wong Indonesia. Wong Indonesia mek ngendangi tok mau. Asli ribute niku teng mriko. Tentang klan itu pun teng mriko. Lah teng mriko terus ana sing oh tidak ada, Orang Wali Songo terputus. Lah ya akhirnya kan metu meneh kaya ngoten niku lah ya wis. Kula ning sing durung tau gawe statement belas ta jarno mawon. Kula ditelepon kali wartawan, Gus bikin statement. Ora aku wis ngomong iki biyen, gentenan saiki aku. Lah ngene, dereng enten ngomong nasab dan kula paling disi biyen. Saniki begitu kabeh wis ngomong lah, kula apa melu ngomong wong kabeh wis ngomong. Tadi tak jelok yo, terakhir kan ya tes DNA, yo kono nek wong tes DNA. Wong bayar kok. Aku yo mau bayari. Ya, di Indonesia itu akhirnya Gus Muwafiq ikut berbicara, dan tentu apa yang disampaikan oleh Gus Muwafiq ini memberikan peneguhan terhadap apa yang menjadi temuan Kiai Imad, dan bisa juga sebaliknya bahwa apa yang dibicarakan oleh Kiai Imad, apa yang didiskusikan oleh Kiai Imad, apa yang menjadi hasil penelitian daripada Kiai Imad adalah merupakan salah satu bukti atau sejarah yang berulang, karena ternyata sebelumnya juga sudah pernah disoal, yaitu pada tahun 700 Masehi di Yaman sana. Itu yang disampaikan oleh Gus Muwafiq, dan saya kira sejalan juga dengan apa yang menjadi pernyataan dari Gus Abbas Buntet ya beberapa hari yang lalu, yang sempat juga saya up videonya, bahwa memang ini sudah lama didiskusikan, dan bahkan katanya leluhur-leluhurnya itu sudah sering berbicara terkait soal ini. Tetapi kalau hari ini kemudian Kiai Imad berbicara, itu hanya sejarah yang berulang. Oleh karena itu, kenapa ini penting untuk terus di speak up publik? Karena yang pertama, ketika banyak orang yang membangun narasi bahwa soal nasab ini sebenarnya tidak penting, ya boleh jadi kalau itu nasab orang biasa. Masalahnya adalah ini adalah nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya kira menjadi sangat penting karena bisa dibayangkan kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, lalu misalnya tidak tersambung, tidak terbukti, hanya untuk mau melakukan tipu daya terhadap umat, betapa kurang ajarnya kalau misalnya itu dia lakukan. Yang kedua, kita tahu bahwa sampai hari ini Rambalawi tidak pernah memperlihatkan apa yang menjadi bukti-buktinya sebagai cucu Rasulullah, hanya berdasarkan pencatatan nasab secara kelembagaan internalnya, tidak ada pengakuan nasab secara dunia internasional. Yang ketiga, ketika disuruh tes DNA, justru kemudian membangun narasi yang menurut saya itu kebablasan. Pertama misalnya Pak Harsmaik, bagaimana mungkin menyuruh orang untuk menggali kubur Rasulullah? Ini kan pernyataan yang sangat kurang ajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kuburannya mau dia bongkar untuk tes DNA. Coba bayangkan kurang ajarnya ini. Padahal kan air liur juga bisa. Tes DNA itu gampang, tidak harus serumit yang dipikirkan orang. Selebihnya itu, ketika semakin kencan desakan untuk melakukan tes DNA, Ketua Rawita pun ikut mencurut-curutkan ulama-ulama NU, bahkan mengatakan jangkrik yang baru-baru ini bodoh, TK melawan profesor. Nah, bagi saya pernyataan-pernyataan seperti ini adalah bukti bahwa sesungguhnya mereka ini memang khawatir, memang ketakutan untuk melakukan tes DNA. Kenapa takut? Ya, karena pengalamannya ada beberapa orang atau ada seperti yang beredar di publik itu. Gus Paki misalnya sudah membeberkan bahwa ada kelompok Lawi yang ada di Timur Tengah pernah melakukan tes DNA dan itu teridentifikasi sebagai kaum Yahudi. Nah, coba bayangkan itu.
artinya ya takutlah. Bayangkan misalnya sudah beratus-ratus tahun mengakui dia sebagai cucu Nabi, lalu tiba-tiba misalnya melakukan tes DNA dan hasilnya seperti yang mereka duga, bahwa mereka bukanlah cucu Rasulullah. Karena kalau mereka berani, ya pasti dia akan berupaya untuk membangun diskusi yang sehat dengan Kiai Iman, atau misalnya melawan seluruh narasi-narasi di media sosial dengan santun tanpa ada tendensi. Nah, semua yang dilakukan adalah sifatnya tendensius, bahkan terkesan mengecilkan orang-orang yang bicara soal nasabnya. Dianggapnya bahwa orang-orang itu semua adalah orang yang tidak bernilai, lebih bernilai katanya muridnya, sehingga kemudian muridnya yang dia hadapi, dia tanggapi, ketimbang orang-orang yang hanya jangkrik ini, yang hanya suaranya besar karena pakai mikrofon atau pakai sound system. Nah, fakta-fakta seperti inilah yang kemudian bagi kaum pribumi harusnya sudah menyadari bahwa selama ini mereka dicecari dengan doktrin-doktrin yang menurut hemat saya adalah merupakan bentuk penjajahan atau perbudakan yang nyata. Dan lebih sadisnya lagi, kalau misalnya kita mendengar apa yang pernah disampaikan oleh Sayyid Alwi, bagaimana ada seorang santri habaib yang meminta uang kepada kiainya, lalu diberilah uang, tapi karena jumlahnya sedikit, lalu lari masuk di kamar mengambil emas daripada istri Pak Kiai. Dan bagi Sayyid Alwi itu sudah perampokan. Atau misalnya ada kiai yang kebetulan juga muridnya adalah habaib, kiainya kebetulan memakai sarung HBS, lalu tiba-tiba dia meminta sarung itu, dan harus sarung itu, padahal ada sarung di rumahnya katanya yang masih baru, tapi harus sarung itu yang dia minta. Ya mungkin karena coraknya yang bagus, ya paksa Pak Kiai. Coba bayangkan kurang ajarnya ini. Nah, belum lagi misalnya bagaimana berseliweran di media sosial, makanan bekas, minuman bekas dia jual dengan alasan mahar, dengan alasan ini sangat berberkah, ini dari zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bekas-bekas jigonnya pun semua dijual. Nah, inilah yang selalu disampaikan oleh orang-orang bahwa itu yang disebut dengan pendakwirang. Ya, kita juga tidak ngerti pendakwirang. Yang kita minta itu pengemis, yang kita tahu itu mengemis, atau ya memaksa orang lain untuk berkorban demi dia, memaksa orang lain untuk menghormati dirinya. Jadi sangat jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi apa yang terjadi kali ini ketika Gus Muhammad juga sudah bicara dan memberikan penguatan, saya kira memang orang-orang pribumi harus semakin teguh berjuang. Karena sekali lagi ini bukan soal individu-individunya, tetapi ini soal Robita. Saya kira memang yang bermasalah. Robita tidak tuntas di dalam memberikan kaderisasi terhadap oknum-oknum Habib-Habib bocil ini, sehingga kemudian mereka menjadi liar, barbar cara berpikirnya, kurang ngajar, dan menganggap masyarakat pribumi ini hanya budak belaka. Nah, sekarang dia rasakan efeknya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya tentu kita berharap ini bisa selesai. Cara menyelesaikannya, ya kalau menurut Gus Muatik di dalam videonya tadi itu, sekalipun pendek ya, tapi saya kira berbobot padat, beliau menyampaikan bahwa bisa jadi tes DNA itu adalah solusi terakhir. Tetapi karena tidak mau juga tes DNA, ya sudah, silahkan kalian dengan posisi seperti itu, tetapi kami tidak akan pernah lagi percaya bahwa kalian adalah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tetap saya akan menghormati para habaib-habaib yang selama ini memang betul-betul mengajarkan agama dengan baik, mengajarkan tarekat dengan baik, mengajarkan nasionalisme dengan baik, dengan penuh kesantunan, dengan penuh adab, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kami, harga mati, kami tetap akan manut ke mereka-mereka. Tetapi kepada oknum-oknum Pahlawi yang kurang ajar, yang congornya tidak bisa dijaga,
malah saya instruksikan untuk tidak menghormati mereka. Jangan lagi disembah-sembah mereka. Mereka senantiasa selalu merendahkan pribumi. Kita semua ini di matanya tidak ada nilainya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.